Salam SN, ketemu lagi dengan saya Agus Harizal Alushikmat, pemimpin redaksi Suara Nusantara dan koran sn.com. Dan pada episode ke-64 hari ini, hari Senin 25 April 2022, kita akan ulas berita. Dan ulas berita untuk minggu ini adalah setelah hari Minggu kemarin, di hari Senin adalah yang kali kedua ya, Ded ya. Dan untuk ulas berita biasanya saya ditemani oleh Dedi Suhendra, redaktur pelaksana Suara Nusantara dan koran sn.com. Assalamualaikum Ded. Waalaikumsalam Kak. Dan tetap semangat Ded ya di bulan puasa ya. Tetap, Kak. Jalan terus ya puasanya Ded ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan seperti biasa ulas berita kita akan mengulas berita-berita yang sudah terbit di Suara Nusantara edisi cetak dan koran sn.com ya. Dan kebetulan hari ini adalah hari Senin, kita akan mengulas di yang terbit di Suara Nusantara cetak Ded ya. Iya. Nah, ini beritanya untuk penonton Lesa SN. Dan mungkin tim kreatif akan menayangkan ya lembaran dari koran Suara Nusantara ya untuk halaman 1 atau di halaman yang lainnya ya, tim kreatif ya. Kemudian kita akan mengulas satu-satu Ded ya untuk berita di halaman 1 dulu. Ya silakan Dedi untuk bacakan. Ya untuk edisi Senin 25 April 2022 Kak ya. Headline Suara Nusantara, dugaan korupsi kredit BSB gunakan uang negara. Judul ini kita angkat dari komentar pengamat hukum Pak Febrian yang juga Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Pak Febrian menilai bahwa Bank Sumsel Bubble ini milik pemerintah daerah ya. Makanya uang yang dalam kredit tersebut merupakan uang negara. Oke ya, dan ini komentar kesekian kalinya ya dari Pak Febrian untuk untuk perkara ini, Kak. Untuk perkara ini ya. Assalamualaikum Pak Febrian, mudah-mudahan menonton Lensa SN ya. Dan walaupun Pak Febrian tidak menonton atau membaca koran sn.com, semalam dalam perbincangan lewat telepon, dia sering dihubungi oleh beberapa rekanannya bahwa ada yang buat beritanya, ternyata katanya dari koran sn.com ya. Dan kita sering kali berkomunikasi dengan Pak Febrian ya. Dan mudah-mudahan Pak Febrian selalu sehat ya. Dan karirnya cemerlang ya. Amin. Oke, kemudian ada anak HL-nya itu Dan akan ungkap fakta di sidang. Boleh diceritakan sedikit Sindet? Terkait dugaan korupsi kredit modal kerja Bank Sumsel Bubble ini Kak ya. Kejati Sumsel melalui Kasih-Penkum menegaskan bahwa fakta-fakta hukum nanti akan terungkap di persidangan dua terdakwa yang saat ini sedang dalam proses persidangan di Pengadilan Tipikor Palembang. Kita tunggu saja Oke ya. Dan kemudian saya perlihatkan lagi di halaman 1 untuk foto master ya. Nah, Dedi bisa menceritakan ini ada foto kayaknya ada kendaraan yang macet ya. Bisa Dedi ceritakan captionnya Den? Ya, kendaraan ini macet, terjebak kemacetan di Jalan Lintas Timur Palembang Jambi di Banyu Asin Kak ya. Minggu 24 April 2022. Tampak terlihat kemacetan panjang ya. Dan ini mungkin mudah-mudahan sudah terselesaikan ya dan sudah petugas bisa mengurai ya kemacetannya ya. Dan selama bulan puasa juga ini ya, mudah-mudahan yang terjebak macet bisa bersabar ya, dan bisa tetap menjalankan ibadah puasa. Kemudian kita beralih ke berita yang di bawahnya Dan. Berita yang M Nasir, balon Bupati Muba bagikan sebangku untuk warga ya. Ini beritanya penonton Lesa SN. Jadi bisa cerita sedikit Den, silakan. Muhammad Nasir yang juga bakal calon Bupati Muba ini membagikan sembako kepada warga dan masyarakat di sekitar di sekitar kediamannya ya. Dalam rangka juga ini bagian dari berbagi rezeki di bulan suci Ramadan. Dan dalam berita ini juga komentar dari warga bahwa Pak Nasir ini bukan kali pertama ini membagikan sembako untuk masyarakat. Sudah sering. Ya, salam untuk Adinda Nasir. Semoga selalu sehat ya. Dan kita ceritakan bahwa Pak Nasir adalah anggota DPRD Banyu Asin dari fraksi Partai Golkar. Dan sudah berkomitmen ya dalam beberapa kali wawancara dan perbincangan akan mencalonkan diri menjadi Bupati Muba tahun 2024 ya. Semoga cita-cita luhur ini bisa bisa mulus ya, dan bisa bisa terrealisasi ya. Amin ya. Kemudian berita di sebelah kirinya deh tentang penantang HD harus kerja super ekstra. Ya, ini bentar, saya bacakan dulu. Ini penantang HD, maksudnya HD ini adalah Herman Deru ya. Ini maksudnya penonton Lesa SN ini adalah menjelang Pilgub 2024 ya. Jadi bisa ceritakan sedikit ya. Statement dari siapa ini, Den? Ini komentar dari Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Publik Independen LKPI Arianto Kak. Nah, dia melakukan survei terkait Pilgub 2024. Dia mengatakan bahwa Herman Deru
bakal di Pilgub ini menjadi kuat Kak ya. Karena langsung turun ke daerah dalam kunjungan-kunjungan kerjanya. Jadi elektabilitasnya kuat. Yang moncer ya. Yang moncer Kak. Jadi bukan hal yang gampang bagi calon yang ingin menandinginya Kak. Oke ya, dan statementnya penantang Herman Deru harus kerja super ekstra ya. Benar. Ini kita juga bisa lihat di sisi yang lain untuk yang akan bertarung di Pilgub nanti itu harus kerja ekstra ya. Ekstra. Kita lihat saja nanti ya, di pemilihan gubernur nanti 2024 ya. Oke, penonton Lesa SN, kita beralih ke halaman 12 kayaknya ya. Ya, saya lihatkan Dedi yang baca. Nah, ini halaman 12. Ya, Dedi bisa baca. Icmi Muda siap bangun Sumatera Selatan. Oke. Charma Aprianto SE jabat ketum MP Icmi Muda Sumsel. Bisa diceritakan itu, Den? Dengan dilantiknya pengurus Majelis Pimpinan Icmi Muda Wilayah Sumsel, Charma Afrianto SE akan langsung bekerja menjalankan program-program yang sudah disusun guna memberikan kontribusi dalam pembangunan di Sumsel. Oke ya. Pak Charma juga pernah menjadi tamu podcast kita ya. Benar. Iya. Dan Pak Charma juga kita sering wawancara ya. Iya, benar. Beberapa wawancara. Kemarin itu ada dia bagi-bagi sembako juga ya. Iya benar Kak. Kita pernah masukkan di koran lewat Gencar ya. Kemudian minggu lalu Pak Charma itu dilantik menjadi apa itu Dit? Ketua Umum MP Icmi Muda Sumsel ya. Mudah-mudahan organisasi ini bisa berjalan dengan lancar ya di bawah kepemimpinan Pak Charma Afrianto ya. Penonton Lesa SN, di sela-sela kesibukan kita mengelola media surat kabar Suara Nusantara ya, kita juga tetap berusaha ya menggaungkan Suara Nusantara edisi cetak. Ya, dan siang tadi tim dari Suara Nusantara sore tadi ya sebelum berbuka puasa telah membagi-bagikan koran sekitar 100 lebih ya. Ya. Tadi tim kreatif juga ikut bagi ya. Ilham dan Megi ya. Dan ini juga bagian untuk tetap mengenalkan Suara Nusantara dan koran sn.com dan juga berita-beritanya ya. Dan tadi dibagi-bagi gratis ya Ilham ya? Ya, dan apa respon dari yang menerima koran tadi? Respon dari penerima koran sangat baik ya Kak. Dia juga mendukung untuk membaca koran di Palembang. Untuk terus membaca Suara Nusantara ya. Mungkin ada yang belum kenal ya. Dan untuk penonton lain saya ketahui bahwa Suara Nusantara tahun ini adalah memasuki usia ke-13 tahun ya. Dan Suara Nusantara juga ada koran sn.com-nya juga, ada YouTube Lensa SN-nya juga ya. Dan juga ada TikTok-nya juga ya. Ilham dan Megi yang ngelola ya. Ya, tapi lebih banyak Ilham yang ngelola ini ya. Megi tidak begitu suka ya dengan TikTok ya. Ada juga IG-nya ya, IG koran SN ya. Silakan di-follow ya. Oke, Dit, kita masuk lagi ke ulas berita ya. Mungkin berita tentang jaksa agendakan ahli apa ini ya? Di sidang tanpa menyebut nama, Dit. Terkait dugaan sidang dugaan korupsi Masjid Sriwijaya Kak ya. Ya, silakan Dit. Di mana jaksa penuntut umum Kejati Sumsel akan menghadirkan ahli dalam sidang dua terdakwa yang saat ini dalam proses di persidangan di Pengadilan Tipikor Palembang Kak. Ahli ini ahli pembuktian, di mana ahli ini biasanya dari pihak BPK, dari ahli-ahli konstruksi dan segala macam Kak. Oke. Kemudian hari ini ada juga sidang dugaan korupsi Masjid Sriwijaya, Den? Untuk hari ini sidang PD-PDI Kak. PD-PDI Sumsel ya? Dengan dua terdakwa. Boleh diceritakan sedikit bocoran untuk pembaca Lensa SN? Ya dari saksi ahli juga Kak. Pembaca koran sn.com maksudnya ya. Oke. Dalam sidang PD-PDI dugaan korupsi PD-PDI Sumsel ini JPU menghadirkan ahli dari BPK, di mana ahli BPK mengungkapkan hasil auditnya Kak. Hasil audit ya. Tersebut, Kak. Untuk berita lengkapnya baca di koran sn.com ya. Dan Suara Nusantara edisi cetak besok ya. Tentu akan ini ya. Akan lengkap beritanya lebih lengkap beritanya ya. Ini kita kasih bocoran sedikit ya. Kemudian kita beralih juga ke berita tentang ini. Maki siap pra-pradilkan dana hibah 2013. Mungkin Dedi bisa cerita sedikit. Ini berita yang cukup banyak diminati ya di koran sn.com. Terkait dugaan korupsi dana hibah dan bansos Sumsel 2013, penggiat anti korupsi di Sumsel ya Pak Amrizal Aroni ya. Beliau menyatakan bahwa akan mengajukan pra peradilan terkait perkara tersebut Kak. Karena menurut Amrizal Aroni masih ada beberapa nama yang harusnya diproses oleh Kejagung. Tapi belum ya. Sejauh ini belum. Makanya dari itu
dirinya akan bersama Maki akan mengajukan pra peradilan. Oke, kemudian kita beralih ke berita halaman berapa ini ya? Halaman 9 ya. Biar saya bacakan ya. Halaman 9 adalah berita-berita Suara Nusantara yang memuat berita dari daerah Prabu Muli, Oki, Muara Enim dan Lahat ya. Ini di headline tertulis Operasi Ketupat Musi di Oki dirikan 4 posko pengamanan. Kemudian ada juga berita pemerintah dan pembangunan. Ini Nasrun Umar gantikan Muzakir Saisohar sebagai Sohar Ketuai FKPPI Sumsel. Saya ulangi, Nasrun Umar gantikan Muzakir Saisohar Ketuai FKPPI Sumsel. Kemudian ada lagi berita dari Muara Enim juga. Ini lagi giliran ojek dan Duapa terima bantuan sembako ya. Kemudian kita masih tetap berita daerah dulu ya, biar saya baca ya. Ini berita di halaman 8 ya. Berita di halaman 8 adalah dari berita daerah Pagar Alam, Empat Lawang, Pali, Lubuk Linggau dan Musirawas ya. Ini berita headline-nya tentang HUT Pali ke-9 ya. Kemudian berita tentang masih dari Vali, produk UMKM lokal jadi souvenir rapat paripurna HUT ke-9 di Vali ya. Kabupaten Pali barusan merayakan dan memperingati HUT ke-9 ya. Selamat ulang tahun ya untuk Kabupaten Pali. Semoga menjadi daerah yang terdepan ya, dan rakyatnya juga makmur ya. Kemudian berita dari Pagar Alam, ini halo Asnadi. Assalamualaikum Asnadi. Asnadi adalah wartawan kita di Pagar Alam ya. Asnadi juga sebagai ketua PWI Pagar Alam ya. Beritanya RT RW ujung tombak pelayanan masyarakat. Oke, ada juga saya bacakan satu lagi berita dari Pagar Alam ini. Statement dari Wali Kota Pagar Alam Alfian ya. Assalamualaikum Pak Alfian, mudah-mudahan penonton RSA-SN dan semoga selalu sehat ya. Judulnya mudik tidak ada penyekatan ya. Dan untuk khusus yang mudik ini kita doakan biar yang mudik itu lancar di perjalanan ya. Dan yang untuk mudik itu untuk segera melengkapi yang mengendarai mobil melengkapi peralatan-peralatan mudik ya. Mungkin yang apa misalnya alat dongkrak ya, kemudian memeriksakan kendaraan sebelum melakukan perjalanan. Oke, Ded, di halaman 1 mungkin Dedi ada yang bercerita lagi? Ya, mungkin terkait masih Masjid Sriwijaya Kak ya. Di mana ada 4 terdakwa nantinya pledoinya akan dijawab oleh jaksa penuntut umum Kak ya. Di mana jaksa penuntut umum Kejati Sumsel menegaskan tetap pada tuntutannya yaitu 5 tahun dan 4,5 tahun atau 4 tahun 6 bulan. Oh, masih itu ya. Kemudian ada hal yang menarik lagi dari obrolan wartawan tadi, Ded, tentang dugaan korupsi Masjid Sriwijaya. Ya, mungkin perkara ini kan sudah hampir mendekati putusan atau vonis hakim Kak ya. Nanti mungkin itu yang menjadi pembicaraan di kalangan wartawan, berapa vonisnya nanti kan. Oke ya. Oke, penonton RSA-SN, seperti biasa ulas berita kita ditemani tim kreatif ya. Kalau kemarin hanya 1 orang karena 1 berhalangan, malam ini lengkap ya tim kreatifnya. Ini ada Megi dan Ilham. Tetap semangat Megi dan Ilham. Nah, dan kebetulan kita syuting ulas berita setelah buka puasa ya. Jadi agak ini ya, agak gimana gitu ya. Oke, udah berapa menit kita tim kreatif? 13 menit ya. Kita mungkin ada 2 berita lagi yang kita bacakan tentang mungkin tentang dugaan korupsi kredit BSB. Mungkin ada sisi lain yang Dedi bisa ceritakan? Ya, mungkin terkait dugaan korupsi ini kan persidangan eksepsi kedua terdakwa sudah ditolak oleh majelis hakim Kak ya. Maka sidang Rabu nanti jaksa penuntut umum akan menghadirkan saksi-saksi dalam pembuktian Kak. Saksi-saksi dalam pembuktian ya. Sudah ada 2 terdakwa Det ya? Sudah ada 2 terdakwa, yang satunya tidak ditahan karena sakit. Jadi mungkin bisa menceritakan kenapa yang 1 terdakwa tidak ditahan walaupun sakit? Ya, ada keterangan dari hakim? Ya, dari keterangan hakim yang bersangkutan sakit dan dari berdasarkan medical check up bahwa terdakwa tersebut usai operasi jantung. Operasi jantung ya. Dan mudah-mudahan yang 1 tidak ditahan ini bisa cepat sehat ya. Iya Kak. Tapi ada warning juga dari majelis hakim waktu membacakan agar terdakwa tersebut kooperatif Kak ya. Kooperatif ya. Oke, Ded, di sela-sela kita ulas berita mungkin Dedi bisa menceritakan ada situasi terkini tentang pengamanan menjelang Lebaran. Oke, untuk pengamanan menjelang Lebaran di Kota Palembang sudah tampak Kak ya, posko-posko di beberapa titik di mana nanti setiap pihak kepolisian, TNI dan personel gabungan melakukan pengamanan di posko tersebut Kak. Oke ya.
Dan untuk pengendara lagi ya, untuk yang mudik ya, kalau ngantuk itu istirahat ya, jangan memaksakan diri. Kemudian untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas ya. Dan yang terlain ya tetap, karena ini bulan puasa ya. Bulan puasa. Selamat menjalankan ibadah puasa yang mudik yang di siang hari ya. Semoga ibadah puasanya tetap lancar ya. Bagi yang memudik kan, apabila lelah bisa beristirahat di rest area atau posko yang disediakan oleh pihak kepolisian. Oke ya, karena di setiap titik biasanya di beberapa titik ya itu ada pos pengamanan lebaran ya. Daripada ngantuk lebih baik istirahat dulu ya, memaksakan diri, nanti kalau ngantuk malah bahaya ya. Masih ada ulas berita kita lagi Den? Yang mau dibahas kita? Ya, mungkin masih terkait sertifikat tanah ya. Tanah yang 2 terdakwanya sudah disidangkan di Pengadilan Tipikor Palembang ya. Itu juga agenda sidangnya hari Rabu, di mana sudah memasuki keterangan saksi ya. Karena kemarin pada sidang dakwaan minggu kemarin, kedua terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi. Tidak mengajukan eksepsi ya. Itu update terakhirnya ya. Update terakhir. Kemudian perkembangan terakhir tentang dugaan korupsi pembebasan lahan jalan tol di Oki. Untuk jalan tol di Oki masih keterangan dari Kasipenkum Kejati Sumsel bahwa proses kegiatan penyidikan masih terus berjalan ya, di mana jaksa penyidik Pitsus Kejati Sumsel masih mengumpulkan alat bukti untuk mengungkap tersangkanya. Karena perkara ini belum ditetapkan tersangka, sejauh ini jaksa penyidik masih mengumpulkan alat bukti dan menunggu hasil audit kerugian negara. Oke, itu yang terbarunya ya. Memang perjalanannya agak pelan ya. Agak pelan. Tapi kita harapkan memang jaksa bisa menangani kasus ini dengan lancar ya. Oke, kita sudah di ujung obrolan Ded ya. Dan biasanya di ulas berita kita ada quotes ya. Dan quote malam hari ini kita ambil dari kutipan mutiara dari Suara Nusantara edisi cetak. Isinya itu, jangan mengharapkan apapun dari siapapun yang hanya katanya. Penonton Lensa SN jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe kanal YouTube Lensa SN agar informasi dari kanal ini tetap tersebar merata di bumi Sumatera Selatan. Demikian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.